Jadi langsung aja ke contoh soalnya, tapi dari yang CRC dulu ya, parity yang CRC. Nah, di sini ada contoh soal. Contohnya ini di CRC 3, X pangkat 3 tambah X tambah 1. Nah, diketahuinya datanya 4 bit. 4 bit itu sama dengan K. Jadi si datanya ini berapa bit itu diinisialisasi sebagai K. Terus ada juga yang namanya panjang code word, itu disebutnya atau ditulisnya itu dengan lambang N. Rumusnya itu K ditambah CRC-nya. Jadi kalau di sini itu datanya 4 bit, berarti K-nya kan 4. 4 ditambah CRC-nya diketahuinya CRC 3 dari soal. Jadinya 4 tambah 3 itu 7 bit. Nah, terus 7 bit paritas ini kita sekarang mau ngecek data kan. Nah, di soal yang ini gue nggak tulis datanya sih yang mau dicek berapa, tapi yang gue pakai itu datanya itu data ke-11 atau binernya 1011. Nah, kenapa ini ada D1, D2, D3, D4, D5 sampai D7? Jadi D1 sampai D7 ini ngelambangin si N-nya. Jadi code word-nya itu kan 7 bit. Jadi kita mesti tulis di sini D1 sampai D7. Nih, sama kayak gini. N-nya code word-nya kan 8, berarti dia bikinnya sampai D8. Terus ini N-nya 11, berarti bikinnya sampai 11. Nih di sininya. Oke, balik ke sini. Jadi ada langkah-langkahnya itu sebenarnya ini utamanya. Yang pertama kita bikin dulu matriks polinomnya atau disebutnya dengan G. Nah, terus langkah keduanya dituruninlah ke matriks parity atau sebutnya H. Nah, langkah ketiganya yang terakhir sebenarnya ada desain hardware. Cuma kata bapaknya kita nggak belajarin desain hardware dulu karena kalau langsung dipelajari nanti otaknya meledak. Jadi kita fokus sama si ngitung parity dari CRC-nya ini. Nah, ini kan kata kuncinya matriks ya, makanya semuanya itu kita bentuk dalam bentuk matriks. Nih, ini yang diketahui tadi, K itu data dalam bit, N itu K tambah CRC, CRC-nya itu diketahui di soal. Jadi semua itu tergantung sama CRC-nya. Terus untuk matriks polinom atau G itu nanti bentuknya kayak gini. Yang atas itu matriks identitas pasti. Identitas berapa? Identitas ya tergantung soalnya. Datanya ada berapa bit? Kalau datanya 4 bit ya berarti dia matriks identitas 4 kali 4 gitu. Kalau misalkan 5 ya udah 5 gitu, 5 kali 5. Nah, nanti dari perbatasan ini bawahnya itu paritasnya. Nah, terus kalau udah kayak gini nanti kita mau bikin ke matriks paritinya, yang diturunin apa, yang diambil tuh si P-nya aja, nanti yang bagian bawah dari garisnya aja diambil, nggak usah dipiring-miringin, nggak usah diapain. Nah, terus di sampingnya nanti ditambahin sama matriks identitas lagi. Identitas berapa? Identitas dari N min K atau si CRC-nya. Kalau diketahuinya CRC-nya itu 3 di soal, ya udah berarti di sini matriks identitasnya identitas 3. Pokoknya rumusnya IN min K dah. Di sini kan N-nya 7, N dikurang K ya sama dengan CRC. Kenapa? Karena si N sama dengan K tambah CRC. Nah, di soal yang ini tadinya nggak ada ya. Ini semua masih kosong, ini masih kosong. Nah, kenapa di sini 0 sampai 15? Karena dia 2 pangkat 4. Di sini kan datanya 4 bit. Jadinya 2 pangkat bitnya itu 2 pangkat 4 itu 16. Terus dibuat tabelnya lah 0 sampai 15. Kenapa nggak sampai 16? Karena dimulainya dari 0 bukan dari 1. Nah, ini D1, D2, D3, D4 nya nanti diisi sama biner 0000, 0001, 0010 dan seterusnya. Tapi nggak usah ditulis semuanya, tulis aja yang di tengah-tengah sini tuh yang pengen diambil buat dicek datanya berapa. Biasanya itu diketahui di soal.
Kalau kemarin kan tugas dari bapaknya itu diminta sesuai nomor absen kan, dari 2 pangkat 6 ya, 64 2 pangkat 6 ya gitu. Sama yang baris paling terakhirnya atau desimal yang paling besarnya pasti pasti biner tuh 1 di bawah sini. Langkah yang pertama, kita tentuin si G-nya tadi kan. Gimana cara tentuin G-nya? Ambil G-nya itu dari soal. Di sini soalnya kan CRC3. CRC3 itu kan X pangkat 3 tambah X tambah 1. Nah, ini tuh anggap aja kita mau bikin dia kan jadi biner. Pokoknya kalau misalkan dia ini nilainya ada, berarti binernya tuh 1. Nah, aslinya itu kan X, kalau misalkan dijajarin itu dari sebelah kanan X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5 gitu kan. Nah, seterusnya dan seterusnya. X pangkat 0 itu pasti 1. Berarti nilainya 1 nih. Ini binernya. 1 dari kanan ya. Terus di sini X pangkat 1 ada nih di sini. Berarti 1 nilainya. X pangkat 2-nya nggak ada X pangkat 2 kan, berarti nilainya 0. Terus berhenti di X pangkat 3. Berarti di sini dia biner dengan datanya 4 bit, terus CRC-nya sekian, diketahuinya X pangkat 3 tambah X tambah 1. Jadi binernya tuh 1011. Ini hirauin dulu aja. Nah, 1011 kita masukin ke kita bikin nih matriksnya. Awalnya kan bikin garis dulu nih, bikin garis. Kita tulis dah 1011. Terus tambahin 000 sampai berapa? Sampai sebanyak panjang code word-nya. Karena di sini panjang code word-nya n sampai dengan 7 bit. Jadi kita bikin ini sampai 7 baris karena code word-nya 7 bit. 1 2 3 4 5 6 7 gitu kan. Nah, tadi datanya 4 bit, dimasukin ke sini 1011, sisanya tambahin 0 aja. Terus dimulai. Untuk kolom keduanya itu kita bikin siklik. Jadi si 0 yang paling bawah taruh paling atas. Nah, ini turun nih satu persatu nih. Satunya dari yang sini turun ke sini. Tahu lah ya, 0 ke sini, 1 ke sini, 1 ke sini. Nah, terus untuk kolom yang ketiga putar lagi 0 dari yang paling bawah ke atas. Jadi ini 0-nya ada 2. Sini 1 0 1 1 sesuai datanya. Terus sampai kapan? Sampai si LSB-nya itu ada di paling bawah. MSB LSB itu apa? Nah, MSB itu singkatan dari most significant bit. Kalau LSB itu least significant bit. Kalau most significant bit itu adalah bit yang paling kiri dalam sebuah bilangan biner. Jadi MSB-nya yang ini nih, 1 yang paling kiri. Karena dia pokoknya dia punya tempat tertinggi yang paling tinggi di bilangan biner ini. Jadinya pokoknya dia paling kiri aja, paling berpengaruh dan nilainya tertinggi. Kalau misalkan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 kan makin ke kiri makin banyak tuh. Jadi dia yang paling tinggi kuncinya di sebelah sini nih. Kalau LSB itu least significant bit, yang paling kanannya atau yang paling rendahnya, tempat rendahnya yang paling kecilnya. Gitu. Jadi kalau di sini MSB-nya yang ini, LSB-nya yang ini, kita bikin siklik terus sampai si LSB-nya nyampe di paling bawah. Kalau udah stop di paling bawah sini, jangan sampai LSB-nya kita siklikin lagi, nggak usah. Tutup aja langsung si matriksnya ini. Nah, di soal yang ini dapatlah kita matriks dengan 4 kolom dan 7 baris. Gimana cara nentuin IK-nya yang mana, P-nya yang mana? Nah, tadi kan udah sempat dibilang kalau misalkan K itu kan diambil dari datanya berapa bit. Karena di sini datanya 4 bit, jadi K-nya 4, jadi dia identitas 4. Makanya kita batasin nih 1, 2, 3, 4, taruh pembatasnya di sini. Nah,
Terus kita lihat di sebelah atas ini kan belum jadi matriks identitas ya. Masih ada, kalau matriks identitas itu kan yang nilainya 1 cuma diagonal utamanya aja, sisanya itu 0. Tapi di sini masih ada nih 1, 1, 1. Gimana caranya supaya hilang? Kita mau bikin pokoknya tujuannya itu sampai di benar-benar jadi matriks identitas lah, yang atasnya, yang bawahnya tuh hiraukan aja. Bukan maksudnya dihiraukan sih. Cuma dalam perhitungan ini fokusnya kita tuh ngubah yang atas. Kalau yang bawah tuh dampaknya kena perubahan dari yang atas aja palingan. Gimana caranya? Pakai transformasi matriks kolom. Kenapa nggak baris? Karena pengaruhnya beda. Kita makanya matriks transformasi kolom. Caranya gimana? Kalau matriks transformasi kolom itu kan kita XOR in ya. XOR in itu nilai yang beda sama dengan 0. Ralat. Nilai yang beda itu sama dengan 1. Kalau nilai yang sama baru sama dengan 0. Jadi misalkan 1 sama 1, nilainya itu kan sama. Jadi nilainya 0. Terus 0 sama 0 nilainya 0. Kalau 0 sama 1 atau 1 sama 0 itu nilainya 1. Nah, di sini kita lihat nih, langkahnya adalah kita mesti tentuin yang mana yang mau kita transformasiin atau yang mana yang mau kita XOR-in, kolom yang mana ke kolom yang mana. Nah, di sini kan kita lihat kata kuncinya apa sih buat bikin transformasi kolom ini. Intinya itu yang harus diingat adalah jangan sampai yang kita lakuin itu nimbulin masalah baru. Jadi misalkan nih, kita cobain dah ya. Lihat dulu kuncinya yang kita mau ubah di mana. Yang kita mau ubah itu kan nilainya si 1 yang di sini nih, baris ketiga kolom pertama, baris keempat kolom pertama, sama baris keempat kolom kedua. Nah, misalkan kita mengubah yang ini dulu nih, yang baris ketiga kolom pertama. Kita cek coba dari kolom kedua, kolom 1. Kolom kedua di-XOR-in ke kolom ke-1, nimbulin masalah baru nggak? 0 sama 1, beda ya hasilnya, tetap 1. 1 sama 0, beda tuh. Nah, ini nanti bakal jadi 1 nih. Sedangkan kan kita tujuannya tuh mau bikin semua yang di sini 0 kan. Jadi diagonal utamanya doang yang 1. Makanya kita jangan pilih untuk nge-transformasiin kolomnya dari kolom 2 ke kolom 1 karena bakal nimbulin masalah baru. Sekarang kita cek lagi selanjutnya. Coba dari kolom ketiga ke kolom 1. 0 ke 1, 1, 0 ke 0, 0, 1 ke 1, nah 0 nih, 1 ke 1, 0. Lumayan bisa kepake kan, tapi kita cek lagi. Di sininya bakal nimbulin masalah baru nggak? Coba 0 ke 1, dia 1. Karena dia tetap 1, dia kan nggak nimbulin masalah baru, tapi mengurangi satu masalah di sebelah sini. Jadi nggak apa-apa, kita pakai. Jadi, transformasi matriks yang pertama kita pakainya K ini lambang dari transformasi matriks kolom ya. Kalau transformasi matriks baris nanti tuh lambangnya itu B berapa XOR berapa. Nah, ini K 3 XOR 1. Kenapa? Karena dari kolom ketiga ke kolom ke-1 yang berubah kan si 1, yang 3 tetap gitu. Jadinya kayak sesuai hasil yang tadi nih. 0 ke 1 1, 0 ke 0 0, 1 ke 1 0, 0 ke 1 1. Nah, yang bawah jangan lupa juga digituin sama 1 ke 0 1. Nggak apa-apa di sini. Ini kalau begini nggak menimbulkan masalah baru soalnya dia udah udah lewat batas dari matriks yang harusnya kita jadiin identitas. Terus 1 ke 0 1, 0 ke 0 0. Sisanya tulis ulang aja. Ini sama semua. Dari sini kita mau bikin transformasi kolom lagi. Terus sekarang kita mau yang mana nih? Ini masalahnya tinggal 2 ya, si ini sama si ini. Nah, kita coba tes sekarang kalau kita mau ngubah yang ini, kira-kira baiknya itu ditransformasiin dari kolom yang mana ke kolom ke-1. Coba lagi. Ini kan kita kan kata kuncinya 1 mau dijadiin 0. Kalau 1 mau dijadiin 0, berarti kan kita mesti cari kolom yang baris ini tuh ada satunya juga gitu kan, supaya 1 ketemu 1 jadi 0. Nah, di sini kita cek dah nih.
yang satu baris sama si satu masalah ini, tapi nilainya sama dengan si satu ini, cuma kolom kedua sama kolom keempat. Nah, tapi kalau kolom kedua, ini kan beda juga nih di baris kedua. 1 ke 0 nanti di sini nimbulin masalah baru. Jadi kita coba sekarang dari kolom 4 ke kolom 1. Ini 0 ke 1, 1 aman. 0 sama 0, 0 sama 0 aman ya. 1 sama 1 pasti hasilnya 0. Nah, jadi kita pakai dari kolom 4 ke kolom 1, transformasi matriks kolomnya. Karena dia nggak bakal nimbulin masalah baru. Tulislah set, bawahnya juga jangan lupa diikutin, dieksorin. 0 ketemu 1 jadi 1, 1 ketemu 1 jadi 0, 1 ketemu 0 jadi 1. Sisanya tulis ulang aja. Nah, sekarang masalah kita kan tinggal 1 nih. Yang di kolom kedua, baris keempat maksudnya. Kita lihat lagi, mana yang satu baris itu ada 1 juga. Kolom keempat ya. Kita cek sekarang. Ini aman. Berarti nggak nimbulin masalah baru. Jadi kita transformasiin sekarang deh. Dari kolom 4 ke kolom 2. Seret. Ini jadi 0100. Di sini. Jangan lupa bawahnya juga dieksorin juga. 0 ke 1, 1 ke 0, 1 ke 0, 1. Sisanya sama aja semua tulis ya. Sekarang kita cek, udah jadi belum nih matriks identitas? Udah jadi ya. Dari yang kolom, maksudnya dari batas ini yang sebelah atasnya udah jadi matriks identitas 4 nih. Berarti kita sudah berhasil ketemu. Untuk bawahnya kita turunin ke matriks parity atau H. Nah, ini 1110, 0111, 1101. Ambillah kita. Nih, 1110, 0111, 1101 sama ya. Aman. Ini paritinya. Sisanya kita bikin pakai sesuai mas yang awal. Matriks identitas N min K. N-nya berapa? 7. K-nya itu datanya 4 bit. Berarti identitas 3 ya. Matriks identitas 3. Terus karena di sini kita N-nya atau code word-nya itu 7 bit panjangnya, makanya di sini kita bikin D1 sampai D7. Habis itu D1 sampai D4 udah terisi pakai matriks parity. D5 sampai D7-nya kita pakai tadi yang IN min K alias I3 atau matriks identitas 3. Jadi diagonal utamanya ini 1 matriks 3 kali 3. Jadilah si matriks H ini sekarang kita dapat. Dari sini kita bisa ngambil rumus. Rumusnya dari mana? Kan kita tadi di tabel yang awal kan ini masih kosong ya. Makanya gue isinya pakai pulpen merah. Ini masih kosong, kita cuma punya data yang di sebelah sini. Yang kita mau cek tuh yang mana? Kita mau ceknya tadi kita ambil angka 11. Biner 11 berapa? 1011. Nah, buat nyari D5, D6, D7-nya gimana? Pakai rumus persamaan yang kita dapetin dari matriks si H ini, atau bisa disebutin namanya matriks parity. Nah, D5 angka 1-nya ada di baris pertama. Berarti kita cek nih dari D1 sampai D4 yang mana aja yang nilai binernya tuh 1. Nah, di sini ada D4 kan nilainya 0. Kita hirauin. Nilai binernya 1 itu ada di D1, D2 sama D3. Berarti rumusnya itu D1 XOR D2 XOR D3. Untuk D6 di satunya nih ada di baris kedua. Nah, satu baris sama dia kan yang nilainya 1 cuma 2, 3, 4. Makanya rumusnya 2 XOR 3 XOR 4. Terus untuk yang D7-nya D1 XOR D2 XOR D4. Dapat deh persamaan matematik bukannya namanya. Ya pokoknya persamaan lah. Nah, kembali ke soal yang awal. Di sini 1011. Kita mau cari D5-nya. D5-nya rumusnya apa? D1 XOR D2 XOR D3, ya kan? Berarti 1 XOR 0 1. 1 XOR 1. Ulang. 1 dieksorin 1 XOR 0 itu karena dia beda nilainya itu 1. Hasil dari eksoran yang ini kita eksoran sama
Selanjutnya 1 XOR 1 itu 0, berarti D5-nya 0. Dapat. Nah, terus rumus yang kedua, D6 itu 2 dieksorin 3 dieksorin 4. D2 0, 0 dieksorin D3, 0 dieksorin sama 1, berarti 1 ya. Nah, 1 dieksorin sama 1, 0, berarti D6-nya juga 0. Terus D7 tadi rumusnya apa? D7 rumusnya 1, 2, 4. D1-nya 1 dieksorin sama 0 itu 1, dieksorin sama 1 lagi 0, berarti D5, D6, D7-nya di sini 0, 0, 0. Kalau misalkan di soal ditanya untuk biner angka 11 ini, nah kalau misalkan soalnya ditanyain untuk biner atau angka yang ditanyakan ini itu nanti data hasil akhirnya berapa, nah berarti data hasil akhirnya tuh dari bit 1 sampai bit 7. Karena di sini kita pakai binernya 11 yaitu 1011. Berapa data hasil akhirnya? Berarti 10110000. Selesai deh. Nah, ini data akan dikirim per 7 bit. Lakukan parity check, ambil salah satu data 7 bit, jadikan ke aljabar, bagi dengan CRC. Oh, ini langkah-langkah yang tadi ya. Seperti itu, silakan dibaca sendiri kalau kebaca. Thank you guys. Lanjut soal nomor 2.